Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword Chapter 169. Saat Qiao Leng berjalan keluar dari aula, hatinya sangat berat. Kepala keluarga tidak segera berangkat untuk membalas dendam. Ini membuktikan bahwa kemarahannya tidak mengacaukan kepalanya. Tetap saja, ketika Qiao Leng mendengar 3 perintahnya, dia merasakan tekad baja kepala keluarga untuk membalas dendam. Bahwa dia memutuskan untuk meninggalkan kota Yangku malam ini berarti bahwa kematian Penatua Wen telah mengingatkannya akan potensi bahaya. Dia menyadari betapa menakutkannya Sui. Orang bijak tahu lebih baik daripada menempatkan diri mereka dalam bahaya. Kota Yangku bukan wilayah keluarga Yu, dan jika kita mencoba balas dendam malam ini, itu pasti akan menimbulkan korban. Mengingat keadaan, kepala keluarga hanya bisa bertahan untuk saat ini. Tapi perintah kedua dan ketiganya tidak diragukan lagi merupakan persiapan untuk membalas dendam. Dalam 1 jam, dia akan bertemu dengan Gubernur Provinsi Xiang Tianqiu. Kemungkinan besar dia ingin meminjam kekuatan pemerintah provinsi untuk menangani Sui. Lagi pula, Sui bekerja untuk Pangeran ke-6, sementara Xiang Tianqiu berada di kamp Pangeran kedua. Kepala keluarga dapat menggunakan ini untuk keuntungannya. Dan mudah untuk memahami mengapa kepala keluarga ingin bertemu dengan Pangeran ke-6 di Menara Cloud Scoring besok. Dia mungkin akan menawarkan pertukaran dan menekan Yang Mulia ke-6 untuk menyerahkan Sui. Saat ini terjadi pada Qiao Leng, dia merasa dingin di dalam. Apakah ini kelihayan dan kecakapan strategis dari yang berpengaruh? Setelah beberapa saat, Qiao Leng menggelengkan kepalanya. Dia tidak berani mempertimbangkan ini lebih jauh. Sebaliknya, dia bergegas beraksi. Memang benar dia adalah Grandmaster Martial Dao, tapi urusan ini melibatkan keluarga Yu, banyak pangeran, dan pemerintah provinsi. Pada akhirnya, Qiao Leng hanyalah manusia biasa, sulit baginya untuk mengubah apapun. Setengah jam kemudian, prosesi keluarga Yu meninggalkan kota Yangku dengan tergesa-gesa, memanfaatkan kegelapan untuk bergegas kembali ke ibu kota provinsi. 1 jam kemudian, ibu kota provinsi Kekaisaran, tanah milik gubernur. Xiang Tianqiu sudah lama menerima kabar, dan dia duduk tegak di aula besar, menyeruput teh sambil menunggu. Fisiknya agak gemuk, dan janggut serta kumisnya berbintik-bintik putih, tetapi matanya setajam mata elang. Saat dia mengamati sekelilingnya, tatapannya mengesankan. Sebagai gubernur seluruh provinsi, dia seperti penguasa perbatasan. Otoritasnya begitu luas, dia bisa mengintimidasi seluruh wilayah. Selain itu, Xiang Tianqiu berada di tingkat ketiga dari alam tungku dalam, menjadikannya seorang Grandmaster dari generasi yang lebih tua. Tak lama kemudian, Yu Baiting berlengan lebar, berjubah panjang, dan berjanggut tiba. Xiang Tianqiu bangkit dan menyambutnya dengan senyuman. Kakak Yu, kudengar kamu masih bersantai di kota Yangku. Mengapa Anda bergegas kembali di tengah malam? Jangan bilang ada sesuatu yang terjadi. Yu Baiting tersenyum tipis. Ada sedikit insiden, tapi bukan itu yang ingin saya diskusikan di sini. Silakan duduk, kata Xiang Tianqiu. Dia baru saja akan menyuruh seorang pelayan untuk membawakan teh ketika Yu Baiting menghentikannya. Gubernur Xiang, setelah kita selesai membicarakan bisnis, saya akan berangkat. Tidak perlu menyusahkan diri sendiri. Xiang Tianqiu sedikit terkejut. Dia tertawa, baiklah, saya hanya perlu membersihkan telinga saya dan mendengarkan. Yu Baiting berpikir sejenak, lalu langsung ke intinya. Besok pagi, aku bertemu dengan Pangeran ke-6 di Menara Cloud Scoring. Mata Xiang Tianqiu langsung menyipit, dan suasana di dalam aula berubah, menjadi sedikit lebih berat. Beberapa waktu berlalu sebelum Xiang Tianqiu akhirnya tertawa. Kakak Yu, jangan bilang kamu bergegas ke sini di tengah malam hanya untuk memberitahuku bahwa kamu memutuskan untuk bergabung dengan kamp Pangeran ke-6. Tentu saja tidak, kata Yu Baiting dengan tenang. Aku hanya ingin meminjam sebagian dari prestisemu sambil mendiskusikan kondisi tertentu. Maksudnya itu apa? Alis mata Xiang Tianqiu bersatu. Anak kecil yang bekerja bersama Pangeran ke-6 telah menyinggung putriku, kata Yu Baiting dengan tenang. Dia membuatku sangat tidak senang. Saya berencana agar Pangeran ke-6 mengambil tindakan dan melenyapkan pelakunya sendiri. Jangan bilang Pangeran ke-6 berencana menggunakan nyawa putrimu sebagai ancaman untuk memaksa keluarga Yu masuk ke kampnya. Seru Xiang Tianqiu. Jika itu masalahnya, dia bodoh. Yu Baiting menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Pangeran ke-6, tapi karena insiden ini sudah terjadi, aku harus menyelesaikannya. Xiang Tianqiu terdiam sesaat, tatapannya penuh makna tersembunyi. Kakak Yu, jika kamu setuju untuk mendukung Pangeran kedua, aku, Xiang Tianqiu, menjamin bahwa kamu bahkan tidak perlu bertindak secara pribadi. Pangeran ke-6 dan bawahannya tidak akan berani mencoba hal seperti ini lagi. Yu Baiting berkata mengelak, Gubernur Xiang, kamu terlalu terburu-buru.
Makanan harus dimakan satu gigitan pada satu waktu, dan jalan setapak harus dilalui selangkah demi selangkah. Saya percaya bahwa Anda juga tidak ingin melihat keluarga Yu kami berdiri dengan Yang Mulia ke-6, bukan? Siang Tianqiu tertawa terbahak-bahak. Kakak Yu, yakinlah. Bahkan jika Pangeran ke-6 menolak berurusan dengan bawahannya yang bersalah, aku pasti tidak akan menolak. Yu Baiting segera bangkit. Sekarang setelah aku mendengarnya, aku bisa tenang. Selamat tinggal. Dengan itu, dia bergegas keluar pintu. Siang Tianqiu memperhatikannya pergi, lalu tenggelam dalam pikirannya. Tampaknya bawahan Pangeran ke-6 ini benar-benar membuat marah Yu Baiting. Kalau tidak mungkin kabut tua itu datang mengetuk pintuku sebelum pesta teh. Sesaat kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Tapi ini berhasil dengan baik. Yu Baiting, kamu selalu berusaha untuk tetap netral, tapi setelah kejadian ini, bisakah kamu masih menolak untuk memperjelas posisimu? Ayah, tiba-tiba, seorang pemuda berjubah perak masuk, alisnya tajam seperti pedang dan matanya bersinar seperti bintang. Dia gagah berani, dengan pembawaan yang megah. Xiang Ming, putra gubernur provinsi Xiang Tianqiu. Dia adalah murid tertutup dari salah satu wakil kepala istana Heaven's Origin Academy, Wang Jianchong, dan pria terbaik di antara generasi muda ibu kota provinsi. Ketika dia melihat Xiang Ming masuk ke ruangan, Xiang Tianqiu merasa seolah-olah sedang melihat versi dirinya yang lebih muda, dan tatapannya melembut. Ini tengah malam, apa yang kamu lakukan jam segini? Ayah, sudah kubilang sebelumnya, kata Xiang Ming dengan suara rendah. Saya ingin mengambil junior apprentice Sister Wen Lingzhao sebagai istri saya. Xiang Tianqiu merajut alisnya, dan dia menghela nafas. Terakhir kali, saya sudah mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan ke Su Guqing. Saya mengatakan kepadanya bahwa, selama Wen Lingzhao bersedia, saya secara pribadi akan campur tangan dan membantunya membubarkan pernikahannya. Tapi, seperti yang Anda ketahui dengan baik, Wen Lingzhao menolak. Dia pernah melihat Wen Lingzhao, meskipun dari kejauhan. Dia memang kecantikan yang menakjubkan dengan daya tarik yang tak terukur, dan juga sangat berbakat. Tapi latar belakangnya sedikit masalah. Untuk satu hal, dia sudah menikah dengan orang lain. Meskipun dia dan suaminya hanya menikah dalam nama, dampak potensial pada reputasinya membuat Xiang Tianqiu agak menentang keseluruhan gagasan itu. Xiang Ming menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan serius, Ayah, saya ingin mengundang orang tua magang junior saudari Lingzhao ke ibu kota provinsi Kekaisaran sebagai tamu kami, ketika kami berbicara langsung dengan mereka tentang hal ini. Idealnya, saya akan membantu junior apprentice Sister Lingzhao membatalkan kontrak pernikahannya juga. Semua ini karena seorang wanita. Dengus Xiang Tianqiu. Apakah dia layak untuk kegilaan seperti itu? Xiang Ming tiba-tiba berlutut, ekspresi tegas di wajahnya. Ayah, tolong bantu saya mewujudkan keinginan saya. Ekspresi Xiang Tianqiu berubah. Beberapa waktu berlalu sebelum dia berkata, saya setuju untuk membantu Anda dalam hal ini, tetapi Anda harus terlebih dahulu menerima dua syarat. Tolong beritahu saya, Ayah, kata Xiang Ming dengan gembira. Pertama, bahkan jika kamu menikahi Wen Lingzhao, dia hanya bisa menjadi selirmu. Kedua, kata Xiang Tianqiu muram, tak lama lagi, saya akan meninggalkan kantor saya sebagai gubernur provinsi dan melanjutkan ke Jade Capital untuk bekerja langsung di bawah pangeran kedua. Ketika saatnya tiba, Anda harus melanjutkan ke ibu kota Giok dan bekerja untuk Yang Mulia kedua bersama saya. Ketika dia mendengar ini, Xiang Ming terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, Ayah, saya setuju. Xiang Tianqiu mengangguk, lalu melambai. Cepat, tidur denganmu. Penginapan untung. Hari pecah keesokan paginya. Malam telah berlalu tanpa insiden. Cha Jin tidak tidur nyenyak malam itu. Bahwa tidak ada yang terjadi membuatnya menghela nafas lega, tetapi pada saat yang sama, dia merasa sulit untuk mengerti. Keluarga Yu adalah salah satu dari 5 faksi tingkat puncak ibu kota provinsi, dan mereka baru saja menderita kerugian yang sangat besar. Bagaimana mungkin mereka bisa membawanya berbaring? Bereskan semuanya, dan kita akan segera berangkat ke ibu kota provinsi Kekaisaran. Su Yi sudah bangun. Dia menggeliat, lalu membuka jendela. Angin sepoi-sepoi dan sinar matahari yang lembut menyapu dirinya, menenangkan pikiran dan hatinya. Cha Jin buru-buru bangkit dan menggulung lengan bajunya. Dia menyiapkan semua yang dibutuhkan Su Yi untuk mandi, lalu pergi untuk memesan makanan dari penginapan. Tidak dapat disangkal, dia secara bertahap mulai terbiasa dengan peran gadis pelayan. Sulit untuk mengatakan apakah ini karena pelatihan Su Yi, atau hanya karena kondisi mentalnya telah berubah secara diam-diam. Setelah mereka makan dan keluar dari penginapan, Su Yi terkejut menemukan sebuah kereta kuda menunggu mereka. Chen Jinlong kemudian muncul tidak jauh dari sana, tampak gelisah. Kakak Su, aku sudah menunggumu. Su Yi menunjuk ke kereta. Apakah Anda mengatur untuk itu? Itu benar, kata Chen Jinlong buru-buru. Tapi sebelum kita berangkat ke ibu kota provinsi, ada sesuatu yang perlu aku minta maaf padamu. Meminta maaf. Su Yi mengangkat alisnya.
Chen Jinlong meringis. Tadi malam, saya diancam oleh Grandmaster Martial Dao. Dia memaksa saya untuk mengungkapkan beberapa informasi tentang Anda. Saya telah berpikir, dan saya benar-benar merasa tidak nyaman karenanya, aku tidak berani merahasiakan ini darimu. Itu sebabnya aku menunggumu di sini pagi ini, saya berharap untuk meminta pengertian dan pengampunan Anda. Su Yi tertegun. Tidak heran Kiao Leng dan lelaki tua itu bertingkah seolah mereka sudah tahu segalanya tentangku. Chen Jinlong langsung berkeringat dingin, lalu berkata dengan suara gemetar, Saudara Su, seperti yang Anda tahu, kultivasi saya dangkal. Ketika dia mengancam saya tidak berani. Cukup, tidak perlu membahas ini lebih jauh. Su Yi melambai dengan acuh. Chen Jinlong langsung merasakan beban berat terangkat dari bahunya, dan dia tersenyum. Kakak Su, tolong lewat sini. Jika kita bepergian dengan kereta, kita akan mencapai tujuan kita dalam waktu kurang dari 4 jam. Dengan itu, mereka segera berangkat, meninggalkan kota Yangkou. Kakak Su, apakah kamu punya tempat tinggal setelah tiba di ibu kota provinsi? Chen Jinlong bertanya ragu-ragu. Dia merasakan bahwa Su Yi tampaknya tidak membencinya, dia juga tidak mengudara atau membuang bebannya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa mengumpulkan keberanian untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Su Yi menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tahu penginapan kota mana yang paling nyaman? Tidak peduli seberapa bagus sebuah penginapan, sulit untuk menghindari keramaian dan pengintaian, kata Chen Jinlong. Kakak Su, jika kamu tidak menentang gagasan itu, kamu bisa tinggal di salah satu tempat tinggal yang dibeli keluargaku. Keluargamu? Su Yi mengangkat alisnya. Ayah saya membeli beberapa tempat tinggal di ibu kota provinsi beberapa tahun lalu, jelas Chen Jinlong. Selama ini kosong. Di antaranya, rumah batu yang disapu ombak, adalah yang paling tenang. Saudara Su, jika Anda tidak meremehkannya, Anda dipersilakan untuk tinggal di sana. Su Yi berpikir sejenak, lalu mengeluarkan setumpuk uang kertas perak dan menyerahkannya. Bagaimana dengan ini? Bawa saya ke kediaman yang dimaksud, dan saya akan membayar sewa. Ambil catatan perak ini untuk saat ini. Chen Jinlong segera mencoba menolak. Kakak Su, jangan bertingkah seperti orang luar. Kami pernah berkultivasi bersama di Blue River Sword Manor, kita sekte. Bagaimana saya bisa menerima uang Anda dengan hati nurani yang baik? Ambil. Alis Su Yi sedikit berkerut. Chen Jinlong gemetar dan buru-buru mengambil uang kertas perak itu. Dalam hati, dia mendesah. Seperti yang diharapkan, Su Yi tidak akan memberiku kesempatan untuk menjilatnya sama sekali. 4 jam berlalu dengan cara yang hampir sama, dan lambat laun, garis besar kota yang luas mulai terlihat. Mereka telah tiba di ibu kota provinsi Kekaisaran. First Immortal of the Sword Chapter 170. Ibu kota provinsi Kekaisaran. Sejak zaman kuno, ia menikmati reputasinya sebagai kota seribu danau. Danau yang tak terhitung jumlahnya baik besar maupun kecil menghiasi kota, seperti cermin terang yang tertanam di tanah. Dari semua kota di dalam perbatasan Zhou besar, ukuran dan kemakmuran ibu kota provinsi Kekaisaran menempati peringkat 10 besar. Jika ibu kota prefektur Cluedriver adalah jantung dari prefekturnya, maka ibu kota provinsi Kekaisaran adalah pusat dari 6 prefektur anak perusahaannya. Perbedaan antara keduanya sangat besar seperti abisal, jurang antara langit dan bumi. Faksi yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran saling bersilangan di sini, tetapi hanya 8 yang berdiri di atas. Mereka masing-masing adalah pemerintah provinsi, Akademi Asal Surga, Tentara Skala Merah, dan 5 klan tingkat puncak kota. Di antara mereka, pemerintah provinsi mewakili Istana Kekaisaran Zhou Agung, itu mengatur ke-6 prefektur provinsi. Akademi Asal Surga adalah salah satu dari 10 Akademi Agung Zhou Agung. Tentara Red Scale berada di bawah komando Cloudlight Marquis, Shen Jiusong. Perkemahannya ditempatkan sekitar 30 mil barat daya kota. 5 keluarga besar itu adalah Zhao, Yu, Bai, Zheng, dan Sui. Semuanya adalah entitas yang menjulang tinggi, kekuatan mereka begitu kuat dan otoritas mereka begitu besar, mereka bisa duduk berdampingan dengan pemerintah provinsi secara setara. Gerbang utama ibu kota provinsi Kekaisaran. Kemanapun Anda memandang, Anda akan melihat orang-orang mengalir masuk dan keluar kota, dari penjajah dan kuli hingga seniman bela diri. Jalanan parau dan hidup dan penuh dengan gerobak dan gerbong. Su Yi dan Cha Jin sudah keluar dari gerbong mereka, dan di bawah kepemimpinan Chen Jinlong, mereka melewati gerbang. Tak lama setelah memasuki kota, suara hiruk-pikuk menamparkan wajah mereka. Melihat ke kejauhan, mereka melihat jalanan yang lebar dan bersih, dengan bangunan yang padat di kedua sisinya. Jalanan penuh sesak, sampai-sampai para pejalan kaki saling berdesak-desakan saat mereka berjalan. Itu hidup dan makmur. Ini benar-benar ibu kota provinsi, epicentrum dari 6 prefekturnya. Pandangan sesaat sudah cukup bagi Su Yi untuk melihat beberapa seniman bela diri dengan kehadiran Grandmaster yang khas. Meskipun dia hanya melihat mereka sekilas sebelum mereka menghilang ke lautan manusia yang luas, itu masih agak mengejutkan. Lagi pula, di dunia biasa, Grandmaster seperti naga.
Bahkan di tempat seperti Clue Driver Prefectural Capital, hanya segelintir orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Tapi ibu kota provinsi kekaisaran jelas berbeda. Ini adalah kota dengan sumber daya yang cukup untuk mendukung kultivasi Grandmaster. Itu seperti lautan, Grandmaster dari keenam prefektur di bawah pemerintahan provinsi kekaisaran berkumpul di sini, seperti sungai yang mengalir ke laut. Kakak Su, jika kamu melewati 3 gang lagi, kamu akan mencapai House of Waveswap Rocks, kata Chen Jinlong saat mereka berjalan. Dia berbicara 1 mil per menit, jelas bersemangat. Lagi pula, ibu kota provinsi itu semarak dan subur, ibu kota prefektur Clue Driver tidak bisa dibandingkan. Dalam perjalanan mereka, Su Yi melihat banyak pegadaian dan penjual obat-obatan, dan bahkan beberapa pengecer yang berspesialisasi dalam daging dan kulit binatang buas. Dia juga memperhatikan seniman bela diri bersenjata tersebar di seluruh arus lalu lintas manusia. Kemana saya harus pergi untuk menjual dan membeli obat dan bahan spiritual? Tanya Su Yi. Pavilion Goldstone, kata Chen Jinlong tanpa banyak berpikir. Anda dapat menghitung perusahaan perdagangan tingkat puncak dari ibu kota provinsi dengan jari Anda, tetapi mereka adalah salah satu dari sedikit, dan terlebih lagi, mereka tersebar di seluruh perbatasan Zhou Agung. Mereka mengatakan bos mereka adalah seorang ahli misterius dari Jade Capital yang telah lama berdiri, dan jangkauan mereka meluas ke surga. Dia berhenti, dan tatapannya dipenuhi dengan kerinduan. Mereka mengatakan barang-barang Pavilion Goldstone termasuk harta karun dari 4 lautan dan benda-benda spiritual dari seluruh dunia. Selama Anda memiliki batu roh yang cukup, Anda bahkan dapat membeli obat dan bahan spiritual yang cocok untuk Grandmaster bela diri Xiantian. Singkatnya, selama Anda membutuhkan sesuatu yang berhubungan dengan kultivasi, Anda tidak akan salah memilih Pavilion Goldstone. Su Yi mengangguk, lalu mengingat nama ini. Cha Jin tiba-tiba merendahkan suaranya dan berbisik, Tuan Muda, banyak kota di Great Wei juga memiliki cabang Pavilion Goldstone. Sepengetahuan saya, mereka didukung oleh faksi kultivator yang sangat kuat. Namun, hampir tidak ada yang tahu organisasi apa itu. Terlepas dari dirinya sendiri, Su Yi terkejut. Mereka memperluas bisnis mereka dari Zhou Agung dan ke Wei Agung. Tidak ada faksi biasa yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Saat mereka mengobrol dan berjalan, mereka tiba-tiba mendengar ledakan tawa yang kasar dan hangat. Tuan Muda, Nona, Anda juga pernah datang ke ibu kota provinsi. Ketika mereka melihat sesosok pendukung berdiri tidak jauh dari sana. Dia memiliki kumis melengkung dan pedang besar diikatkan ke punggungnya. Ciri-cirinya yang kasar tampak seperti dipahat dari batu, dan matanya bersinar dengan gembira. Chang Guoke, Cha Jin mau tidak mau menjelaskan, itu kamu. Su Yi, sementara itu, menggoda, jangan bilang kamu juga mendapat masalah kali ini. Chang Guoke langsung merasa agak canggung. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, saya bersyukur sekaligus malu setelah apa yang terjadi sebelumnya. Saya tidak akan pernah melupakan apa yang Anda lakukan untuk saya. Chen Jinlong berdiri di samping, merasa pendiam dan gelisah. Gelombang mengalir melalui hatinya, dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Mengapa Grandmaster Martial Dao yang perkasa ini memperlakukan Su Yi dengan sangat hormat? Cukup, apa yang terjadi kemudian adalah semua di masa lalu. Tidak perlu mengungkitnya, kata Su Yi. Dia sudah berjalan ke kejauhan. Cha Jin bergegas mengejarnya. Chang Guoke tertegun sejenak, tapi kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia tentu saja tidak akan melewatkan bahwa Su Yi tidak ingin terlibat lebih jauh dengannya. Tidak peduli apa, saya harus membalas budi ini. Atau yang lain, bagaimana saya akan menghadapi orang lain ke depan? Pikir Chang Guoke. Tak lama kemudian, sebuah kereta berornamen berhenti di samping Chang Guoke. Tirai tiba-tiba terbuka, memperlihatkan wajah yang cantik dan cantik. King Jin. Ketika dia melihat Chang Guoke, matanya yang tajam seperti pisau bersinar dengan sedikit senyuman. Kakak magang senior, lama tidak bertemu. Chang Guoke tidak bisa menahan senyum kembali. Sudah setahun sejak kamu pertama kali meninggalkan gunung, desahnya. Ini pertama kalinya kita bertemu sejak itu. Cepat, naik kereta. Yang mulia ke-6 sedang menunggu kita, kata King Jin. Begitu kita sampai di tujuan kita bisa melakukan percakapan yang tepat. Baiklah. Chang Guoke langsung setuju. Keluarga Zheng, salah satu dari 5 klan besar di ibu kota provinsi. Zhou Zili berdiri di aula berornamen mewah. Dia bergumam, Paman, menurutmu mengapa Yu Baiting tiba-tiba mengundangku ke menara cloud scoring? Pria yang duduk di hadapannya adalah kepala keluarga Zheng, Zheng Tianhe. Dia adalah sepupu dengan ibu Zhou Zili. Namun, di seluruh ibu kota prefektur kekaisaran, hanya beberapa orang terpilih yang mengetahui hal ini. Alasannya sederhana, ibu Zhou Zili hanyalah salah satu dari banyak selir kaisar, dan posisinya sama sekali tidak tinggi. Dalam hal pengaruh, dia bahkan lebih rendah dari putranya sendiri. Tambahkan itu ke watak baja kaisar dan fakta bahwa dia melihat selir dan campur tangan kerabat mereka dalam politik sebagai tabu utama,
dan keluarga Zheng tidak pernah berani secara terbuka menyatakan diri sebagai kerabat kaisar. Yu Baiting licik dan cerdik. Emosinya tidak terlihat di permukaan, dan pikirannya tidak terbaca. Zheng Tianhe merenung sejenak, lalu berkata, tapi karena dia bersedia bertemu dengan Anda, Yang Mulia, ini adalah kesempatan yang layak. Tidak ada salahnya mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk mengikatnya. Pesta teh dimulai hanya dalam 10 hari. Jika kita memenangkan dukungan keluarga Yu, mereka pasti akan meningkatkan peluang kita untuk sukses. Zheng Tianhe gemuk dengan kumis setang. Dia hanya terlihat seperti orang kaya biasa. Zhou Zili mengangguk. Baiklah, aku akan segera pergi ke menara cloud scoring dan menemui pria yang memimpin keluarga Yu untuk diriku sendiri. Begitu dia mengatakan ini, dia mendengar suara langkah kaki dari luar aula. Qing Jin yang memukau dan Chang Guoke yang tinggi dan tegap lalu berjalan masuk. Zhou Zili langsung menyala dengan gembira, dan dia bangkit untuk menyambut mereka. Martial Bibi, apakah ini sekte yang kamu katakan akan bergabung dengan kami? Chang Guoke menangkupkan tinjunya. Chang Guoke, salam, Yang Mulia ke-6. Qing Jin berdiri di samping dan memperkenalkannya lebih detail. Senior apprentice Brother Chang adalah sesepuh sekte luar dari sekte pedang naga tersembunyi, serta murid ketiga Taoist Pineflame. Dia adalah Grandmaster tingkat kedua yang mengolah Eight Extremities Sword Dao. Di dunia biasa, Grandmaster tingkat ketiga biasa bukanlah tandingannya. Anda harus memanggilnya, Martial Paman. Kata-katanya mengungkapkan rasa hormatnya. Martial Paman Chang, tolong, lewat sini. Zhou Zili tampak sangat senang, dan di dalam, semangatnya melonjak. Ketika dia pertama kali meninggalkan ibu kota prefektur Clue Driver, Qing Jin memberitahunya bahwa sekte itu akan mengirim seseorang untuk membantunya. Pada saat itu, dia bertanya-tanya siapa orang itu. Dia tidak akan pernah menduga bahwa itu akan menjadi Grandmaster tingkat kedua tingkat atas. Lebih jauh lagi, tuannya adalah Pineflame Daoist, sesepuh dari sekte pedang naga tersembunyi. Sebagai putra kaisar saat ini, Zhou Zili secara alami sangat menyadari betapa transendennya status Taoist Apipinus. Dia adalah seorang earthly immortal sejati, seorang ahli yang sudah lama melampaui 4 alam martial Dao. Zheng Tianhe juga tertegun. Dia segera melangkah maju dan menyapanya. Jadi, tamu baru kita adalah ahli dari sekte pedang naga tersembunyi. Yang rendah hati ini adalah Zheng Tianhe. Salam, Mystic Master Chang. Qing Jin turun tangan untuk memperkenalkan Zheng Tianhe ke Chang Guoke. Chang Guoke mengepalkan tinjunya. Kepala keluarga Zheng, jangan terlalu sopan. Saya tidak layak menyandang gelar Master Mystic. Tak lama, mereka semua berada di kursi mereka. Senior apprentice Brother Chang, Anda tiba 2 hari lebih lambat dari yang Anda janjikan dalam surat Anda, kata Qing Jin dengan lembut. Apakah terjadi sesuatu yang menunda perjalananmu? Chang Guoke menghela nafas, tapi dia tidak menyembunyikannya. Saya benar-benar menemui beberapa masalah tak terduga dalam perjalanan saya. 2 hari yang lalu, saya bertemu dengan binatang api merah bermata giok di hutan belantara. Saya merasakan sensasi berburu, dan saya mencoba untuk membunuhnya, tapi... Dia kemudian memberitahu mereka segalanya, mulai dari bagaimana dia pertama kali bertemu dengan binatang itu hingga bagaimana Hua Lianxiu, Ji Changhe, dan Yin Tong mengejarnya. Mendengarnya saja, hati semua orang bergetar, dan ekspresi mereka berubah lagi dan lagi. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa Jade Crimson Flame Beast adalah makhluk roh tingkat 9, eksistensi yang sebanding dengan Grandmaster Martial Dao tingkat 5. Chang Guoke berani mencoba memburu makhluk seperti itu. Betapa mengejutkannya itu. Meskipun dia gagal pada akhirnya, keberaniannya patut dikagumi. Dan ketika mereka mengetahui bahwa Hua Lianxiu dan 2 Grandmaster lainnya telah bergabung untuk memburu Chang Guoke, ekspresi Zhou Zili dan Qing Jin menjadi gelap. Mereka tahu bahwa ketiganya adalah pengikut pangeran ketiga. Aku tidak menyangka kakak ketigaku akan begitu kurang ajar, geram Zhou Zili. Dia bahkan berani menargetkanmu, Martial Paman Chang. Bukankah dia takut memprovokasi Taoist Pineflame? Yang Mulia, sekte pedang naga tersembunyi telah memutuskan bahwa begitu Anda memasuki dunia duniawi, Anda harus bertindak sesuai dengan aturan dunia duniawi, gumam Chang Guoke. Selain itu, Tuan Pangeran ketiga adalah wakil pemimpin sekte pedang naga tersembunyi. Pangeran pasti sudah tahu tentang niat saya untuk membantu Anda sebelumnya, itulah sebabnya dia mengirim pengikutnya untuk mencegat dan membunuh saya sebelum saya tiba. Sekte pedang naga tersembunyi adalah tanah suci teratas Zhou Agung, dan di permukaan, tampaknya telah melampaui dunia fana. Tetapi hanya Chang Guoke, Qing Jin, dan yang lainnya seperti mereka yang tahu bahwa tokoh-tokoh teratas sekte semuanya terkait erat dan erat dengan keluarga kekaisaran Zhou Agung. Ambil Master Pangeran ke-6. Dia adalah sesepuh dari Paviliun Obat Sekte Pedang Naga Tersembunyi, murid keempat Taoist Apipinus. Atau Tuan Pangeran ketiga. Dia adalah wakil pemimpin Sekte Pedang Naga Tersembunyi, Si Feng Liu. Meskipun dia mengatakan ini, Zhou Zili merasa sulit untuk menyembunyikan kemarahannya.
Dia baru saja mengetahui bahwa saudara kedua dan ketiganya telah bergabung, dan bahwa mereka melihatnya, saudara keenam mereka, sebagai musuh bersama mereka. King Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, "Kakak magang senior, bagaimana kamu bisa melarikan diri dari Hua Lianxiu dan yang lainnya?" Ekspresi Chang Guoke langsung berubah sedikit aneh. "Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku berhasil keluar hidup-hidup sepenuhnya karena seorang pemuda misterius yang tidak diketahui asal-usulnya. Dia menyelamatkan hidupku." First Immortal of the Sword Chapter 171. Diselamatkan oleh seorang pemuda misterius. Ini langsung menggelitik minat King Jin, Zheng Tianhe, dan Zhou Zili. Mata Chang Guoke dipenuhi kenangan. Malam itu, tiba-tiba hujan turun. Saat mencari perlindungan dari hujan, saya bertemu dengan seorang pria dan seorang wanita. Pada saat itu, saya mengira pemuda berjubah biru itu adalah keturunan dari beberapa klan terkemuka, karena dia terlalu aneh. Dia melakukan perjalanan melalui hutan belantara pegunungan, tetapi dia tidak hanya membawa serta seorang gadis pelayan yang cantik tiada taraf, dia bahkan membawa kursi anyaman yang cukup besar untuk berbaring. Zhou Zili menganggapnya agak lucu. Seseorang pasti tahu bagaimana menikmati dirinya sendiri. King Jin memelototinya. "Jangan menyela." Chang Guoke menghela nafas. "Apa yang terjadi setelah itu membuktikan bahwa saya salah menilai dia. Pemuda itu sepertinya baru saja berada di alam akumulasi Qi, tetapi kekuatannya sangat besar dan tidak dapat dipahami. Dengan itu, dia memberitahu mereka semua yang terjadi malam sebelumnya, kata-katanya mengandung sedikit ratapan. Di akhir kisah ini, bahkan Zheng Tianhe tidak bisa menahan nafas. Pedang yang memandu petir dan membunuh musuh dari jauh. Bukankah itu metode dari Earthly Immortal? Chang Guoke berkata dengan sungguh-sungguh, jika saya tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, saya juga tidak berani mempercayainya. Seorang pemuda seperti itu benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat itulah ekspresi Zhou Zili berubah. Gaya itu, mengapa cerita ini mengingatkan saya pada Tuan Muda Su? Kembali ke lapangan latihan militer Qingding, dia pernah menggunakan pedangnya untuk memanggil hujan dan membunuh seluruh kerumunan tentara lapis baja, itu seperti menonton dewa beraksi. Pemandangan itu mengguncang semua orang yang hadir. Tiba-tiba, nadanya dipenuhi dengan kegembiraan. Juga, aura Tuan Muda Su menunjukkan kultivasi alam akumulasi Qi juga, dan dia biasanya mengenakan jubah biru. Mungkinkah itu benar-benar dia, Tuan Muda Su? Chang Guoke berkata dengan bingung. Tapi bukannya menjelaskan, Zhou Zili melirik King Jin. "Martial Bibi, bagaimana menurutmu?" King Jin bereaksi seolah terbangun dari mimpi, dan raut wajahnya yang cantik berubah dengan ketidakpastian. "Itu, mungkin dia." Dia terdengar bingung, suaranya terkejut, tapi itu membawa sedikit kebencian juga. Ketika dia pertama kali mendengar Chang Guoke menggambarkan bagaimana seorang pemuda berjubah biru membunuh 3 Grandmaster, termasuk Hua Lianxiu, King Jin langsung memikirkan Su Yi. Di akhir ceritanya, dia hampir yakin dengan identitas pemuda misterius berbaju biru itu. Namun, King Jin tidak bisa melupakan saat itu di gelombang gerusan pasir sungai prefektur Clue Driver, ketika Su Yi menamparnya. Jadi, mendengar namanya sekarang, dia tampak berkonflik. Mata Zhou Zili berbinar. "Martial Paman Chang, bisakah kamu menggambarkan penampilan pria dan wanita itu untuk kita?" Chang Guoke berpikir sejenak, lalu melakukannya. Zhou Zili menepuk pahanya dan tertawa. "Itu pasti Su Yi, dan wanita yang bersamanya seharusnya. Nona Cha Jin." Saat dia menyebut Cha Jin, suasana hatinya sedikit berubah, dan dia terdengar sedikit pahit. "Yang mulia, siapa, Su Yi, yang kamu bicarakan ini?" Zheng Tianhe tidak bisa tidak bertanya. Hatinya membengkak hanya dengan mendengarkan cerita ini, dan dia merasakan rasa hormat muncul dalam dirinya. "Itu benar, saya juga bertanya-tanya tentang asal-usul penyelamat saya," kata Chang Guoke, sama penasarannya. Dia adalah orang yang paling unik dan misterius yang pernah saya temui, seperti makhluk immortal yang transenden dan tidak terikat," keluh Zhou Zili. "Aku ingat pertama kali aku bertemu dengannya. Begitu dia mulai, kata-kata itu mengalir begitu saja darinya. Dia memberitahu mereka tentang pertemuan pertama mereka di atas kapal menara, dan tentang semua yang terjadi di ibu kota prefektur Clue Driver, dari awal hingga akhir. Di akhir ceritanya, dia bersemangat dan berseri-seri dengan kemuliaan bersama." Ketika Chang Guoke dan Zheng Tianhe selesai mendengarkan kisah ini, mereka hanya bisa terkesiap. Seorang pemuda seperti itu benar-benar layak digambarkan sebagai makhluk immortal yang jatuh. Hanya King Jin yang merasakan konflik batin dan kompleks. Dia pernah menentang nasihat Su Yi dan menolak untuk menjadi pelayannya, dan dia pernah menamparkan wajahnya, tidak sedikit pun dengan sopan. Pada saat itu, dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan membalas penghinaan ini dan mendapatkan kembali harga dirinya cepat atau lambat. Siapa yang mengira bahwa pada malam hujan di hutan belantara itu, Su Yi akan menyelamatkan kakak magang seniornya. Dia tiba-tiba mendapati dirinya tidak dapat membenci Su Yi. Hahaha, kali ini,
Tuan Muda Su tidak hanya menyelamatkan nyawa marsial Paman Chang, dia membunuh 3 pengikut tingkat Grandmaster kakak ketigaku. Perasaan yang luar biasa, ini sungguh luar biasa. Zhou Zili tertawa dan bertepuk tangan, dia tiba-tiba merasa hebat. Setiap bawahan tingkat Grandmaster memainkan peran penting. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kematian Hua Lianxiu dan kedua temannya merupakan pukulan telak bagi saudara laki-laki ketiga ini, Pangeran Zhou Zizhen. Sayangnya, Tuan Muda Su ini tidak berada di ibu kota provinsi kekaisaran. Kalau tidak, saya akan menghormatinya sebagai tamu VIP dan memperlakukannya dengan minuman terbaik di simpanan pribadi saya, keluh Zheng Tianhe. Tidak, dia ada di kota, kata Chang Guoke entah dari mana. Baru saja, ketika aku sedang menunggu junior apprentice Sister King Jin, aku kebetulan bertemu dengannya. Apa, Tuan Muda Su ada di kota? Seru Zhou Zili dengan gembira. Marsial Paman Chang, apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Chang Guoke meringis dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau terlibat dengan saya lebih jauh. Aku sudah lama kehilangan jejaknya. Itu mudah diselesaikan. Keluarga Zheng saya memiliki sedikit kekuatan di dalam batas kota. Menemukan keberadaan Tuan Muda Su tidak akan sulit. Zheng Tianhe tertawa terbahak-bahak. Zhou Zili langsung memperingatkannya, Paman, saat mencari Tuan Muda Su, pastikan Anda tidak melakukan apapun untuk menyinggung perasaannya. Dia mungkin tampak menyendiri dan tidak tertarik, tetapi harga dirinya sangat dalam, kita tidak bisa lalai. Zheng Tianhe mengangguk dengan sungguh-sungguh. Yakinlah dan serahkan padaku. Ketika dia melihat seberapa banyak penekanan yang mereka berikan pada Su Yi, King Jin mau tidak mau menyela, Yang Mulia, bukankah Anda punya janji di Menara Cloud Scoring hari ini? Ini sudah hampir tengah hari. Zhou Zili membeku. Dia langsung mengingat undangan Yu Baiting dan bangkit. Baiklah, ayo kita kunjungi Yu Baiting sekarang juga. Benar, Paman, kirim seseorang untuk memberitahu Mu Zongting. Suruh dia ikut dengan kami. Marsial Paman Chang, apakah kamu ingin ikut juga? Chang Guoke mengangguk. House of Wafeswap Rocks. Properti itu menempati hampir 1 hektar penuh, dan halamannya penuh dengan pepohonan yang rimbun dan bambu yang tinggi. Sebuah sungai mengalir di bawah jembatan kayu, dan paviliun di tengah pekarangan memiliki daya tarik kuno. Bahkan ada kolam teratai di tengah halaman. Ini adalah lingkungan yang sangat elegan dan tenang. Saat mereka berjalan menuju atrium dan melewati jembatan beratap, Chen Jinlong bertanya ragu-ragu, Saudaraku Su, apa pendapatmu tentang tempat itu? Tidak buruk, Su Yi mengangguk. Tapi kamu harus meminta para pelayan yang saat ini tinggal di sini segera pergi. Chen Jinlong sempat tertegun, tetapi meskipun dia merasa permintaan ini agak aneh, dia mengangguk. Lalu apakah kamu membutuhkan barang atau furnitur tambahan? Tidak dibutuhkan. Su Yi menggelengkan kepalanya. Chen Jinlong dengan cepat menyadari bahwa Su Yi tidak memiliki keinginan untuk terlibat dalam percakapan lebih lanjut, dan dia dengan penuh pertimbangan mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Lantai kedua loteng kuno di lantai 2, sebuah bangunan dengan atap terbang dan tiang-tiang korbel. Su Yi berdiri di dekat kisi jendela, tangannya di belakang, memperhatikan bunga teratai merah muda yang bergoyang mengambang di danau. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangguk pada dirinya sendiri. Tinggal di taman yang sepi dan damai ini memang jauh lebih baik daripada mencari kamar di penginapan. Bereskan semuanya. Sebentar lagi, kita akan pergi dan makan, lalu berjalan-jalan dan merasakan kota. Selagi kita melakukannya, kita bisa mengunjungi paviliun Goldstone, perintah Su Yi. Cha Jin berdiri di kejauhan, menyeduh teh. Dia langsung setuju, dia ingin pergi membeli beberapa pakaian baru dan berganti pakaian yang lebih cantik untuk beberapa waktu. Menara Cloud Scoring. Ini adalah salah satu tempat makan terbaik di ibu kota provinsi, dan tingginya ratusan kaki. Di dalam istana menatap bintang. Ketika Zhou Zili, King Jin, Mu Zongting, dan Chang Guoke tiba, mereka menemukan kepala keluarga Yu Baiting, sudah menunggu mereka. Aku membuatmu menunggu, kepala keluarga Yu. Begitu dia masuk ke aula, Zhou Zili mengepalkan tinjunya dan menyapanya dengan senyuman. Yu Baiting bangkit, tetapi dia hanya mengangguk dan berkata dengan datar, Yang Mulia ke-6, duduklah. Ketika dia menerima sikap dingin Yu Baiting, senyum Zhou Zili menghilang, dan dia duduk di seberang meja, menghadap Yu Baiting. Ketika dia melihat rangkaian makanan lezat yang ditata di atas meja, Zhou Zili bertanya, Kepala keluarga Yu, apakah Anda mengundang saya ke sini untuk jamuan makan, atau apakah Anda memiliki hal lain untuk didiskusikan? Yu Baiting tertawa dengan tenang. Yang Mulia, Anda sudah berterus terang kepada saya, jadi saya akan langsung ke intinya juga. Baiklah, aku akan membersihkan telingaku dan mendengarkan dengan kesama, kata Zhou Zili dengan anggukan. Yu Baiting duduk tegak, memancarkan tekanan tak berbentuk. Saya sangat tidak senang dengan apa yang terjadi tadi malam, jadi saya memutuskan untuk berani. Saya ingin mengusulkan pertukaran. Zhou Zili mengerutkan alisnya karena bingung. Tadi malam, apa yang telah terjadi? Yu Baiting mendengus dingin. Yang Mulia, pada saat ini, tidak perlu berpura-pura lagi. Tapi ini hanya membuat Zhou Zili semakin bingung.
Dia merasa benar-benar tersesat dalam kegelapan. Kepala keluarga Yu, kurasa ada kesalahpahaman. Aku tidak melakukan apa-apa tadi malam. Dengan statusmu yang tinggi, kamu secara alami tidak akan melakukan sesuatu yang begitu direndahkan dan tercela secara pribadi, kata Yu Baiting dengan topeng ketenangan, emosinya tidak terbaca. Tapi tentunya kamu belum lupa apa yang dilakukan anak laki-laki Suyi itu tadi malam. Dia terdengar seolah-olah ini adalah interogasi, dan sikapnya membuat Zhou Zili tidak nyaman. Namun ketika mendengar nama Suyi, dia langsung tercengang. Ini ada hubungannya dengan Tuan Muda Su. King Jin, Chang Guoke, dan Mu Zongting juga tertegun. Apa yang sedang terjadi? Jangan bilang Suyi telah menyinggung keluarga Yu. Yang mulia, orang yang jujur tidak menggunakan kata-kata curang, kata Yu Baiting. Aku hanya akan menanyakan ini, apakah Suyi adalah bawahanmu? Dia tidak. Zhou Zili menggelengkan kepalanya. Dia temanku, tapi sudah lama sejak terakhir kali aku melihatnya. Sebelum dia bisa menjelaskan, Yu Baiting melambai dan memotongnya. Yang mulia, Anda tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Anda telah mengakui hubungan Anda dengan Suyi, dan itu sudah cukup. Ketika dia melihat betapa kasarnya Yu Baiting, Zhou Zili merasa kesal. Dia berkata tanpa ekspresi, jadi, kepala keluarga Yu, Anda mengundang saya ke sini untuk meminta pertanggungjawaban saya. Suasana di seluruh aula langsung tegang. Tidak, bahkan jika saya jauh lebih berani, saya tidak akan berani, katanya dengan tenang. Saya hanya ingin mengusulkan perdagangan. Selama kamu membunuh bocah Suyi itu, aku bersumpah untuk mendukung kandidat manapun yang kamu rekomendasikan di pesta teh yang akan datang. Bunuh Suyi. Zhou Zili terperangah. Setelah jeda singkat, dia membentak, kepala keluarga Yu, apalagi Suyi bukan bawahanku, bahkan jika dia, aku tidak mungkin menyetujui persyaratan seperti itu. Apakah dia bercanda? Seorang jatuh immortal, seperti Suyi jauh melampaui Grandmaster dunia duniawi, siapa yang cukup bodoh untuk mencoba sesuatu yang begitu bodoh? Ekspresi Yu Baiting menjadi gelap, kalau begitu aku mungkin juga langsung. Tadi malam, saya bertemu dengan Gubernur Provinsi Siang Tianqiu. Yang mulia, apakah Anda yakin ingin kehilangan dukungan keluarga Yu atas Suyi? Saya mendorong Anda untuk mendinginkan kepala dan berpikir dua kali. Apapun yang Anda lakukan, jangan gegabah. Lagi pula, aku benci melihatmu menderita karena masa mudamu. Yu Baiting berbicara dengan acuh tak acuh, dan setelah selesai, dia minum, seolah semua ini normal. First Immortal of the Sword Chapter 172. Di masa lalu, Zhou Zili pasti membutuhkan waktu untuk memikirkannya. Lagi pula, dia telah mencoba mengikat Suyi berulang kali, hanya untuk setiap upaya berakhir dengan kegagalan. Ini membuatnya semakin sadar bahwa, immortal yang jatuh, seperti Suyi tidak akan pernah tunduk pada kendalinya. Tapi sekarang, mengesampingkan hutang mereka pada Suyi untuk menyelamatkan nyawa Chang Guoke, fakta bahwa Suyi telah membantai 3 Grandmaster dalam prosesnya berarti Zhou Zili tidak akan pernah bisa menyetujui persyaratan Yu Baiting. Yu Baiting menyaksikan sang pangeran mengangkat kepalanya dan berkata tanpa ekspresi, kepala keluarga Yu, tidak ada salahnya memberitahumu bahwa, di mataku, dukungan keluarga Yumu tidak sebanding dengan satu pun jari Tuan Muda Su. Kamu dan keluarga Yu, sebaiknya jaga dirimu. Dengan itu, dia bangkit dan pergi dengan lambaian lengan bajunya. King Jin, Chang Guoke, dan Mu Zongting segera mengikuti. Di dalam, mereka menganggap semua ini konyol. Bunuh Suyi. Apakah Yu Baiting sudah gila? Yu Baiting memperhatikan mereka pergi, lalu duduk di sana dalam keheningan yang dingin selama beberapa waktu. Akhirnya, pelayan tua di sampingnya hanya bisa meratap, Suyi hanyalah satu orang, tapi demi dia, yang mulia keenam bahkan rela menyinggung keluarga Yu. Betapa bodohnya dia. Konyol. Tidak, dia cukup pintar. Yu Baiting mengambil kendi anggur dan menuang minuman untuk dirinya sendiri. Suyi hanyalah seorang pemuda akumulasi Qi, tapi dia berhasil berjuang menuju kawanan Blood Flame Wolf dan membunuh raja mereka. Bahkan Grandmaster tingkat pertama seperti Qiao Leng tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tapi tidak apa-apa, bahkan Penatua Wen pun jatuh di tangannya. Ketika dia mengatakan ini, sedikit kesuraman muncul di alisnya, dan hatinya sakit. Elder Wen mahir dalam segala macam seni rahasia, dan dia adalah Grandmaster tingkat kedua dari generasi yang lebih tua. Dia selalu menjadi salah satu pendukung Yu Baiting yang paling cakap. Ada banyak hal yang tidak bisa melihat cahaya hari. Penatua Wen selalu berurusan dengan mereka, dengan cepat dan kompeten. Namun, dia baru saja meninggal tadi malam, di tangan pemuda itu. Yu Baiting telah memeriksa luka tetua itu. Tampaknya ular merah kecil itu memakannya hidup-hidup, tetapi kenyataannya, pukulan fatal itu menimpa jiwanya. Bahkan mata Penatua Wen, sumber dari teknik terkuatnya, mata Dharma penangkap jiwa, dihancurkan. Ini hanya semakin menyoroti ketakutan Suyi. Cerdik, pelayan tua itu tidak begitu mengerti. Jika aku memiliki sosok yang menakutkan seperti Suyi di sisiku, bagaimana mungkin aku cukup bodoh untuk menukarnya dengan sedikit dukungan? Itu tidak akan berbeda dengan melumpuhkan diriku sendiri.
Yu Baiting menyesap anggur, menikmati luka bakar alkohol. Tadi malam, saya memutuskan untuk berdiri bersama Xiang Tianqiu dan mendukung pangeran kedua. Saya mengundang pangeran ke-6 hari ini murni untuk memahami sikapnya. Ekspresi pelayan tua itu berubah. Jadi begitu, Yang Mulia, Anda telah mengambil keputusan sejak lama. Bukannya aku sudah lama mengambil keputusan. Itu karena pesan yang disampaikan Su Yi kepada Qiao Leng membuat saya tidak punya pilihan lain, kata Bai Yuting, tatapannya dingin dan menusuk. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa lain kali dia dalam suasana hati yang buruk, dia akan mengunjungi keluarga Yu kami. Hehe, sudah lama sejak aku menerima ancaman seperti itu. Bocah itu terlalu kurang ajar. Ekspresi pelayan tua itu menjadi gelap. Yu Baiting tersenyum sinis, matanya berkilat dan membunuh. Kurang ajar, seorang pemuda seperti itu. Tidak, jika dia berani membuat ancaman seperti itu, dia pasti akan berani melakukannya. Hanya ada satu cara untuk membuatnya menyerah pada gagasan itu. Dia mengangkat kendi anggur dan mengisi kembali cangkirnya, dengan nada yang sama. Jika kita membunuhnya, semuanya akan berakhir. Kemudian, dia mengangkat cangkir ke bibirnya dan mengeringkannya. Pelayan itu berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia, bukankah itu berarti kita akan segera bentrok dengan Yang Mulia ke-6 secara langsung? Kamu salah, kata Yu Baiting sambil tersenyum. Saya mengunjungi Xiang Tianqiu tadi malam justru karena saya berencana untuk meminjam kekuatan pangeran kedua untuk menyelesaikan ini. Mata pelayan tua itu berbinar. Sampai hari ini, 3 faksi teratas ibu kota provinsi berada di kubu pangeran kedua, pemerintah provinsi, keluarga Zhao, dan keluarga Bai. Semuanya menjulang seperti raksasa. Tambahkan keluarga Yu ke dalam campuran, dan pangeran ke-6 seharusnya tidak berpikir untuk mempengaruhi pilihan gubernur provinsi berikutnya. Bagian terbaiknya adalah, keluarga Yu dapat mengeksploitasi kekuatan aliansi mereka untuk memaksa pangeran ke-6 bertekuk lutut. Begitu pangeran ke-6 jatuh, bagaimana mungkin Su Yi bisa melarikan diri? Tadi malam, Xiang Tianqiu sudah setuju, selama keluarga Yu kita menyatakan dukungannya untuk pangeran kedua, mereka akan membantu kita menyelesaikan insiden ini, kata Yu Baiting datar. Dengan senjata seperti itu yang kumiliki, akan sia-sia jika tidak menggunakannya. Aku ingin tahu apa yang Tuan Muda Su lakukan tadi malam untuk membuat marah Yu Baiting tua yang berkabut itu sedemikian rupa. Apakah dia benar-benar mengira aku akan menyetujui persyaratannya? Kalau begitu, dia sudah pikun. Dalam perjalanan kembali ke perkebunan keluarga Zheng, Zhou Zili tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kesombongan yang ditunjukkan Yu Baiting sebelumnya telah membuatnya marah. Yang Mulia, ini sebenarnya kabar baik bagi kami. Tertawa Mu Zongting. Karena insiden ini, meskipun Tuan Muda Su belum secara resmi bergabung dengan kemah kami, dia mungkin juga melakukannya, dan metode yang dimilikinya lebih dari cukup untuk membuat keluarga Yu menderita kerugian besar. Chang Guoke mengerutkan alisnya. Apakah kamu berencana menggunakan Tuan Muda Su sebagai senjata? Nadanya dingin. Mu Zongting buru-buru mundur. Kakak Chang, tolong jangan salah paham. Saya tidak punya niat untuk mengeksploitasi Tuan Muda Su, saya baru saja menganalisis keuntungan dan kerugian dari situasi kita saat ini. Marsial Paman Chang benar, kata Zhou Zili dengan sungguh-sungguh. Tuan Muda Su telah melakukan banyak hal untuk kami, kita bahkan tidak bisa mempertimbangkan untuk menggunakannya. Setelah pamanku menemukan lokasinya saat ini, aku pasti akan mengunjunginya secara langsung dan memberitahunya tentang sikap tua Yu Baiting yang berkabut itu. Tidak masalah apakah dia setuju untuk membantu atau tidak, saya jamin saya akan berdiri di sampingnya. Kata-katanya terdengar, kuat dan tegas. Kamu lugas dan murah hati, baik dalam menghadapi permusuhan maupun kebajikan, kata Chang Guoke kagum. Seperti itulah seharusnya seorang pria. King Jin tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibir merahnya yang lebar dengan jijik. Kakak magang senior, kamu tidak tahu ini, tapi Su Yi sudah menempati posisi tinggi yang tak tergantikan di hati Yang Mulia. Jika Su Yi adalah perempuan, saya khawatir Yang Mulia sudah lama bersujud di depan rok delima, dia. Zhou Zili langsung merasa canggung. Marsial Bibi, kamu tidak bisa mengatakan itu. Ini namanya saling menghormati dan mendukung. Dalam hati saya, Tuan Muda Su adalah warga negara yang tak tertandingi dan terhormat, dengan kekuatan karakter yang mutlak dan pembawaan yang agung. Meskipun saya tidak dapat mencapai levelnya, saya merindukannya. Tapi King Jin hanya memutar matanya. Simpan kata-kata sanjunganmu untuknya. Zhou Zili menghela nafas pada dirinya sendiri. Tampaknya sejak Tuan Muda Su memukulnya, mulut Marsial Bibi menjadi lebih keras. Paviliun Goldstone. Tuan Muda, ke depan, Anda dapat menggunakan papan nama ini untuk menikmati perawatan kelas 1. Tidak peduli cabang Paviliun Goldstone mana yang Anda kunjungi, kata seorang wanita yang menawan dan gerah dengan gaun berwarna air. Dia tersenyum lembut, lalu menyerahkan pemuda berjubah biru di hadapannya sebuah papan nama. Dia dipanggil Huayan, dan dia bertanggung jawab atas cabang ibu kota provinsi dari Paviliun Goldstone. Dia tampak berusia kira-kira 20 tahun, dan dandanannya halus, elegan, dan efektif.
Gaun panjangnya disesuaikan untuk menonjolkan lekuk tubuhnya, dan kakinya yang panjang sehalus batu giok. Singkatnya, sosoknya luar biasa. Su Yi dengan santai menerimanya, lalu menyerahkannya pada Cha Jin. Pegang ini. Cha Jin segera menyimpannya dengan sangat hati-hati. Ketika Huaiyan melihat ini, sedikit cahaya aneh berkedip melalui matanya yang cantik. Kecantikan Cha Jin membuatnya memenuhi syarat sebagai kecantikan yang tiada taraf, dan dia bahkan memiliki pesona yang langka tentangnya. Mengapa seseorang menyukai pekerjaannya sebagai pelayan pemuda berjubah biru ini? Ini benar-benar sangat mengejutkan. Ketika dia mengingat kembali senjata spiritual dan material yang baru saja Su Yi jual kepada mereka, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Siapa bocah ini, dan dari mana asalnya? Jika saya punya waktu luang, saya akan berkunjung lagi, kata Su Yi. Dia berbalik untuk pergi. Sama-sama, kapan saja, kata Huaiyan sambil tersenyum saat dia secara pribadi menunjukkannya ke pintu. Saat dia akan keluar dari paviliun Goldstone, Su Yi bertanya entah dari mana, kamu menyebut dirimu, Huaiyan, seperti idiom untuk pembicaraan manis, Huaiyan, Qiaoyu. Jangan bilang kamu punya saudara perempuan bernama, Qiaoyu. Huaiyan sempat tertegun. Kemudian, dia menekankan bibirnya menjadi senyuman dan mengedipkan matanya. Anda memiliki intuisi yang tajam, Tuan Muda. Saya memang punya adik perempuan bernama Qiaoyu. Su Yi langsung terpana. Apakah kalian bersaudara dengan darah? Huaiyan tertawa misterius. Tuan Muda, jika Anda pernah mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi cabang Jade Capital Goldstone Pavilion, Anda mungkin akan menemukan jawaban untuk pertanyaan Anda. Menarik. Su Yi juga tertawa, lalu menyelipkan tangannya ke belakang dan melenggang pergi. Cha Jin bergegas mengejarnya, tetapi dalam hati, dia bergumam, kata-kata yang indah. Kakak suka bunga, lebih seperti kata-kata berbunga-bunga yang dirancang untuk menggoda pria. Tapi sepertinya Tuan Muda sebenarnya agak tertarik, jangan bilang dia tertarik pada wanita yang jauh lebih tua. Jika demikian, dia benar-benar tanpa hambatan. Tiba-tiba, Cha Jin merasa sedikit masam dan murung. Sementara itu, Huaiyan menyaksikan mereka memudar ke kejauhan. Begitu mereka tidak terlihat, senyumnya memudar, dan dia kembali ke paviliun Goldstone. Tak lama, dia memasuki ruang rahasia. Merindukan. Ketika dia masuk, seorang sesepuh yang rambutnya berbintik-bintik mawar putih menyambutnya. Paman Ying, bisakah kamu membedakan asal senjata ini? Huaiyan duduk, terlihat berbudi luhur dan anggun. Pria yang dia panggil Paman Ying memiliki meja di depannya. Banyak senjata diletakkan di permukaannya. Payung ini disebut Blood Percher. Ia memiliki mekanisme tersembunyi, menjadikannya senjata spiritual yang luar biasa. Itu milik Grandmaster Hua Lianxiu, katanya dengan muram. Sepasang kapak raksasa ini disebut penghancur gunung. Jika saya tidak salah, itu milik Grandmaster lain, Ji Changhe. Mata indah Huaiyan tiba-tiba terfokus. Tadi malam, saya menerima kabar dari Paviliun 10 Arah, bahwa 3 pengikut tingkat Grandmaster Pangeran ketiga tewas jauh di pegunungan, sekitar 300 mil dari ibu kota provinsi Kekaisaran. Selain Hua Lianxiu dan Ji Changhe, ada juga ahli strategi Pangeran ketiga, Yin Tong. Kejutan tiba-tiba naik tanpa diminta ke wajahnya. Jangan bilang pemuda yang kita lihat tadi melakukannya. Paviliun 10 Arah adalah organisasi bawah tanah yang misterius, dan jaringan informasinya terkenal luas. Jangkauannya meluas ke 3 negara duniawi, Zhou Agung, Wei Agung, dan Qin Agung. Faksi tersebut berfokus pada pengumpulan dan penjualan semua jenis intelijen, dan mereka menerbitkan berita yang relevan dengan seniman bela diri secara berkala. Misalnya, papan peringkat Grandmaster Zhou Agung, sesuatu yang didiskusikan oleh seniman bela diri Kekaisaran dengan sangat antusias, adalah pekerjaan mereka. Mereka merevisi papan peringkat setiap 6 bulan sekali. Mereka hanya menerbitkan nama-nama di atas 100, dan mereka menambahkan komentar mereka sendiri. Laporan-laporan ini memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam Zhou Agung, itu adalah daftar pakar dan figur otoritas terkuat yang diakui secara publik. Berita kematian Hua Lianxiu dan kedua temannya datang dari Istana 10 Arah, jadi tidak ada kesalahan. Namun, Paman Ying menggelengkan kepalanya. Nona, jika Anda bertanya kepada saya, bocah itu kemungkinan besar hanyalah perantara. Saya tentu tidak berpikir pemuda akumulasi Qi seperti itu memiliki kekuatan untuk membunuh 3 Grandmaster yang sudah lama berdiri. Huaiyan mengangguk, tapi dalam hati, dia semakin bingung. Bisakah seorang perantara benar-benar bepergian dengan pelayan yang begitu cantik? Jika demikian, pakar perkasa mana yang mendukungnya? First Immortal of the Sword Chapter 173. Malam itu, di House of Waveswap Rocks, teratai bergoyang di sepanjang tepi kolam. Su Yi berbaring di kursi anyamannya di bawah cahaya hangat matahari terbenam, matanya terpejam dengan tenang. Selama kunjungannya ke Paviliun Goldstone hari ini, dia menjual semua yang tidak dia butuhkan, tetapi dia hanya mendapat 10 batu roh tingkat 3 sebagai gantinya. Tidak ada apa-apa untuk itu, batu roh tingkat 3 terlalu langka. Batu roh tingkat 2 bahkan tidak sebanding. Di dalam Great Zhou,
Bahkan Grandmaster tidak akan menggunakan harta seperti itu dengan enteng. Tapi untuk Su Yi, hanya energi murni yang terkandung dalam batu roh tingkat 3 yang dapat menciptakan formasi terkuat selama tahap tengah alam akumulasi Qi. Sedangkan untuk batu roh tingkat 2, dia masih bisa menggunakannya untuk berkultivasi, tetapi efeknya kecil ketika sampai pada tempar fondasinya. 10 batu roh tingkat 3, itu hanya akan bertahan 10 hari, pikir Su Yi dalam hati. Tidak heran jika di dunia biasa ini, Grandmaster sudah dipuji sebagai naga langit. Sumber daya kultivasi terlalu sedikit. Apapun yang langka itu berharga. Harga batu roh tingkat 3 benar-benar tidak masuk akal. Satu bagian bernilai 100 batu roh tingkat 2. Ke depan, saya hanya bisa menjual rampasan perang saya ke Pavilion Goldstone. Dengan begitu, saya bisa mendapatkan batu roh tingkat 3 yang cukup. Saat Su Yi berpikir sendiri, Cha Jin berjalan dari jauh. Tuan muda, apa yang ingin kamu makan malam ini? Dia telah berganti menjadi blus merah muda pucat yang sederhana dan elegan dan rok biru pucat yang dirancang khusus, yang mengimbangi pinggangnya yang ramping. Rambutnya diikat menjadi sanggul, dan wajahnya yang cantik bersih, dengan mata cerah dan bibir merah. Dia memiliki kecantikan yang khas dan cantik. Selama ada daging dan alkohol, semuanya baik-baik saja, kata Su Yi. Kalau begitu aku akan keluar untuk membeli makanan, kata Cha Jin lembut. Su Yi melambai. Lanjutkan. Cha Jin dalam hati menghela napas lega. Sejak jatuh ke dalam perbudakan, dia pada dasarnya tidak pernah meninggalkan sisi Su Yi, dia tidak pernah keluar sendiri. Dia sebenarnya sedikit khawatir Su Yi tidak akan setuju untuk melepaskannya, tapi sekarang sepertinya dia terlalu memikirkan banyak hal. Tapi kemudian, ini masuk akal. Jiwaku masih di bawah pengaruh tali pengikat jiwa, dia tidak perlu takut aku melarikan diri. Cha Jin menghela nafas pada dirinya sendiri, lalu berbalik dan bergegas pergi. Matahari terbenam seperti emas cair, memandikan dunia dalam cahaya jingga dan menyinari air kolam yang biru kehijauan. Bahkan saat dia bersandar di kursinya dan mengagumi pemandangan indah ini, Su Yi merasa agak bingung. Haruskah saya pergi mengunjungi Akademi Asal Surga terlebih dahulu, atau haruskah saya menemukan Wang Yunqi dan menyelidiki asal-usul King Wan terlebih dahulu? Atau haruskah saya mulai dengan mengunjungi keluarga Yu? Tiba-tiba, dia mendengar suara ketukan yang berasal dari jauh. Suara Zhou Zili segera menyusul. Tuan muda Su, apakah Anda ikut? Su Yi tercengang, tapi sesaat kemudian, dia mengerti. Saya khawatir ini tentang keluarga Yu. Lagi pula, tadi malam di kota Yangkou, mereka mengira saya adalah bawahan Zhou Zili. Sekarang, Zhou Zili datang mengetuk pintuku, tentu saja ini ada hubungannya dengan mereka. Naik ke atas tembok, kata Su Yi, tidak beranjak dari kursi anyamannya. House of Wafesweb Rocks cukup besar, tetapi tidak memiliki satupun pelayan, dan Su Yi tidak mau repot untuk bangun dan membuka pintu secara pribadi. Sementara itu, di luar House of Wafes tersapu bebatuan. Memanjat tembok, Zhou Zili, Chang Guoke, dan Zheng Tianhe saling memandang. Dengan status kami, bagaimana kami bisa melakukan hal seperti itu? Bukankah itu membuat kita tidak berbeda dengan pencuri? Tuan muda Su tidak mempermasalahkan hal-hal kecil, jadi kita juga tidak perlu khawatir. Zhou Zili terbatuk kering, lalu memimpin jalan melewati tembok. Chang Guoke dan Zheng Tianhe mengikuti. Bahkan jika Pangeran ke-6 tidak keberatan, tentu saja mereka juga tidak keberatan. Tak lama kemudian, mereka melihat Su Yi di tepi kolam, tergeletak di kursi anyamannya. Saudara Su, kami dengan rendah hati meminta maaf karena muncul tanpa diundang dan mengganggu waktu luang Anda, kata Zhou Zili sambil mengepalkan tinjunya sambil tersenyum. Su Yi mendengus, tapi saat melihat Chang Guoke, dia tertegun. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Chang Guoke menjadi kaku sesaat sebelum dia juga mengepalkan tinjunya. Tuan muda, saya telah berjanji setia kepada Pangeran ke-6 dan sekarang bekerja di sisinya. Zhou Zili dengan sabar menjelaskan, Kakak Su, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi paman bela diri Chang sama seperti bibi bela diri King Jin, dia dari sekte pedang naga tersembunyi juga. Dia meninggalkan gunung untuk membantuku. Oh, Su Yi tiba-tiba mengerti. Tidak heran kamu berani mengarahkan pandanganmu pada Jade Crimson Flame Beast meskipun kamu berkultivasi Realm Inner Furnace level 2. Jadi, Anda adalah pewaris sekte terkenal, itu sebabnya kamu begitu percaya diri. Chang Guoke hanya bisa merasa malu, untuk beberapa alasan, dia merasa seolah-olah Su Yi mengolok-oloknya. Zhou Zili hanya tersenyum, lalu memperkenalkan Zheng Tianhe. Saudara Su, ini adalah paman dari pihak ibu saya, kepala keluarga Zheng ibu kota provinsi kekaisaran, Zheng Tianhe. Dia mendengar cerita tentang pencapaianmu, dan dia sangat mengagumimu. Salam, Tuan Muda. Zheng Tianhe mengepalkan tinjunya dan tertawa terbahak-bahak. Sebelum mempelajari sejarah Su Yi, melihat Su Yi hanya bersandar di kursinya, bahkan terlalu malas untuk bangun dan menyapa mereka, pasti akan membuat marah Zheng Tianhe. Tetapi mengetahui apa yang dia ketahui sekarang,
dan melihat betapa hormatnya Pangeran ke-6 dan Chang Guoke, bagaimana mungkin Zheng Tianhe membiarkan sesuatu yang begitu sepele membuatnya kesal. Di sisi lain, justru kombinasi dari kesombongan dan kemalasan yang ekstrim inilah yang membuat Zheng Tianhe berpikir, dia benar-benar memiliki sifat immortal yang jatuh. Ketika dia memandang Su Yi, matanya menunjukkan sedikit rasa hormat, dan dia sudah mulai mempertimbangkan bagaimana cara membangun hubungan dengan pemuda yang sangat cakap ini. Semuanya, harap tenang. Tidak ada pelayan di sini, jadi jika kamu ingin minum teh, tolong bantu dirimu sendiri, kata Su Yi dengan seenaknya. Ketika Zheng Tianhe mendengarnya, dia langsung tertawa. Kamu mengobrol, aku akan membuat teh. Dia juga tidak bertindak seperti orang luar, dia hanya berjalan ke loteng yang jauh untuk mencari teh dan teko. Perilaku Zheng Tianhe membuat Su Yi agak terkejut. Kepala keluarga Zheng ini cukup mudah beradaptasi. Dia tahu kapan harus membungkuk dan kapan harus berdiri tegak, sambil mempertahankan ketenangannya. Pria di belakang kemudi salah satu dari 5 faksi tingkat puncak ibu kota provinsi dapat, dengan satu hentakan kakinya, mempengaruhi ke-6 prefektur provinsi itu. Namun disinilah dia, menyeduh teh untuk mereka seolah semuanya sangat alami. Jika berita ini tersebar, Su Yi khawatir hanya sedikit orang yang akan mempercayainya. Hahaha, kakak Su, kamu layak untuk pamanku yang secara pribadi membuatkanmu teh, tawa Zhou Zili. Su Yi meliriknya, mari kita mulai bisnis. Zhou Zili melihat sekeliling dan melihat tidak ada kursi lain, jadi dia langsung duduk di tanah. Sebelumnya hari ini, saya menerima undangan untuk bertemu dengan kepala keluarga Yu Baiting, di Cloud Scoring Tower. Dia melanjutkan untuk menggambarkan pertemuan mereka secara rinci. Pada saat Zhou Zili menyelesaikan ceritanya, bahkan Su Yi tertegun. Sesaat kemudian, dia tertawa, aku bahkan belum mengunjungi keluarga Yu untuk menyelesaikan masalah, tapi mereka sudah mulai merencanakan balas dendam terhadapku. Zhou Zili menggunakan kesempatan itu untuk bertanya, kakak Su, apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Su Yi tidak mau repot-repot membuang kata-kata untuk menjelaskan hal sepele seperti itu. Saat Cajin kembali, minta dia memberitahumu. Tatapan Zhou Zili menyapu ke sekeliling area, tetapi dia tidak melihat tanda-tanda keberadaan Cajin. Tetap saja, dia terlalu perhatian untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tak lama, Zheng Tianhe muncul dengan gerobak dan berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk menyeduh teh. Dia juga membawa kursi untuk dirinya sendiri, Zhou Zili, dan Chang Guoke, lalu duduk di samping kolam dan mulai menyeduh teh. Dia tidak memiliki sikap yang khas dari seorang kepala keluarga. Zhou Zili tiba-tiba bangkit, lalu membungkuk rendah di pinggang. Saudara Su, saya juga di sini untuk berterima kasih atas campur tangan Anda menghilangkan 3 pengikut saudara laki-laki ketiga saya. Saya pasti akan membalas budi suatu hari nanti. Su Yi tampak bingung. Chang Guoke kemudian segera menjelaskan, Yang Mulia ke-6 berbicara tentang 3 orang yang Anda bunuh malam itu. Baru saat itulah Su Yi mengerti. Dia memandang Chang Guoke dengan aneh, kamu benar-benar terlibat dalam banyak masalah, ya. Chang Guoke langsung merasa canggung. Dia memiliki kepribadian yang heroik dan jujur, dan dia bebas dan tidak terkendali. Selain itu, dia memiliki status tinggi dalam sekte pedang naga tersembunyi, bahkan Zhou Zili harus memperlakukannya dengan hormat. Tapi untuk beberapa alasan, di depan Su Yi, dia merasa tidak bisa mengangkat kepalanya. Tidak masalah bahwa Su Yi sudah melihatnya sebagai masalah, atau bahwa dia telah mengatakannya berkali-kali, Chang Guoke tidak berani membantah atau marah. Aduh, saya tidak pernah menyangka bahwa saudara laki-laki saya yang kedua dan ketiga akan bergabung. Saya telah melibatkan marsial Paman Chang, keluh Zhou Zili. Su Yi berkata dengan datar, kamu tidak hanya melibatkan dia, Anda menyeret saya ke ini juga. Jika pangeran ketiga itu mengetahui bahwa akulah yang membunuh bawahannya, tidak mungkin dia akan membiarkannya begitu saja. Juga, justru karena keluarga Yu melihatku sebagai bawahanmu maka konflik tadi malam muncul. Zhou Zili tidak bisa lagi duduk. Dia langsung berdiri, lalu bersumpah dengan sungguh-sungguh. Kakak Su, yakinlah dan serahkan itu padaku. Anda, Su Yi meliriknya, lalu menggelengkan kepalanya. Bahkan sosok sepele seperti Yu Baiting berani menentangmu secara terbuka. Itu bukti nyata kelemahanmu. Kata-katanya sama sekali tidak sopan, dan itu membuat Zhou Zili sangat tidak nyaman. Pandangan gelap melintas di wajahnya. Zheng Tianhe sedang sibuk menyeduh teh saat mendengar ini. Dia dalam hati tersentak, dia tidak akan pernah menduga Su Yi akan berani memfitnah dan mengolok-olok Yang Mulia ke-6 seperti itu. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Zhou Zili sepertinya tidak berani membantah atau marah. Ketika Chang Guoke melihat pangeran ke-6 menundukkan kepalanya karena malu setelah dimarahi, dia tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Tuan muda, memang benar bahwa pangeran ke-6 tidak memiliki kekuatan dan pengaruh dari Yang Mulia kedua, tetapi dia tidak secanggih yang Anda buat. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Su Yi memotongnya. Apa menurutmu kamu belum cukup menyusahkan? Chang Guoke tersedak kata-katanya, dan wajahnya berubah menjadi putih dan hijau.
Suasana seketika tegang dan mencekam. Zheng Tianhe buru-buru mencoba berperan sebagai pembawa damai. Tuan muda, tolong jangan marah. Sebenarnya, cukup. Su Yi melambai, lalu menghela nafas ringan dan menghadap Zhou Zili. Aku harus menemanimu ke pesta teh 10 hari dari sekarang. Zhou Zili tidak bersemangat, tetapi ketika dia mendengar ini, dia membeku, gemetar, lalu menatap Su Yi dengan tidak percaya. Kamu benar-benar bersedia membantuku. Bahkan suaranya bergetar. Chang Guoke dan Zheng Tianhe saling melirik, semangat mereka juga melonjak. Mereka tidak akan menduga bahwa Su Yi akan mengambil inisiatif untuk menawarkan dukungannya, jadi ini cukup mengejutkan. Masalah telah datang mengetuk pintu saya. Apa aku punya pilihan selain membantumu? Su Yi menggosok titik di antara alisnya dan berkata, selain itu, kamu membereskan kekacauanku di ibu kota prefektur Cluedriver. 2 kali, bahkan, apapun yang terjadi, aku tidak bisa hanya mundur dan melihat orang-orang menggertakmu. Seluruh dada Zhou Zili dipenuhi dengan kegembiraan, dan bibirnya bergetar. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia hampir merasakan dorongan untuk menangis. Apakah ini yang mereka maksud ketika mereka mengatakan, kerja keras tidak akan mengecewakanmu? Jadi, Su Yi benar-benar mengingat apa yang telah kulakukan untuknya. Zhou Zili merasa hangat di dalam, terutama ketika dia mendengar kalimat, aku tidak bisa diam saja dan melihat orang-orang menggertakmu. Itu bergerak, tetapi juga membuatnya lengah. Ketika Chang Guoke dan Zheng Tianhe melihat ini, mereka menghela nafas. Hanya melihat betapa tergeraknya Pangeran ke-6, jelas betapa sulitnya meyakinkan Su Yi untuk bekerja atas nama Anda. First Immortal of the Sword Chapter 174. Ibu kota Provinsi Kekaisaran. The Pot of Freshness adalah restoran yang sudah lama berdiri dan dihormati waktu, dan hidangan khasnya adalah butterfish panggang dan domba panggang utuh. Gabungan karakter untuk ikan, yu, dan karakter untuk domba, yang membentuk kata segar, atau sian. Inilah asal-usul nama Pot of Freshness. Saat Cajin meninggalkan restoran, langit sudah mulai gelap. 2 pelayan mengikutinya, satu membawa setumpuk makanan kotak yang menjulang tinggi, yang lain membawa sebotol anggur. Aku ingin tahu apakah dia kelaparan sekarang. Cajin telah menyewa kereta, dan dia membawa kedua pelayan itu bersamanya. Tak lama kemudian, mereka tiba di jalan tempat House of Waveswept Rocks dibangun. Tapi begitu Cajin melangkah keluar dari kereta, seorang pemuda tampan berjubah merah berjalan untuk menyambutnya. Saudari magang junior, kamu akhirnya di sini. Aku sudah menunggu. Matanya bersinar dengan kepuasan dan kegembiraan. Cajin tertegun, tapi hatinya tegang. Tatapannya dengan cepat menyapu seluruh area. Kakak magang senior, kamu, bagaimana kamu menemukanku? Pria muda berbaju merah bernama Lu Hao, dan dia adalah orang yang sama yang pernah mencoba menggunakan pedang jimat untuk membunuh Su Yi. Dia juga kakak magang senior Cajin. Ini bukan tempat untuk berbicara, katanya dengan lembut. Ikut denganku. Saat dia berbicara, dia memimpin jalan ke depan. Cajin buru-buru memerintahkan para pelayan, kamu tunggu di sini, lalu mengikutinya. Dia bertemu dengan senior apprentice Brother Lu Hao entah dari mana di ibu kota provinsi Kekaisaran. Dia seharusnya senang, tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak bisa membuat dirinya merasa bahagia. Dia hanya tegang dan gugup. Tak lama kemudian, Lu Hao membawa Cajin ke kedai teh yang ramai, dan langsung ke meja. Seseorang sedang duduk di sana, seorang pria muda berbaju putih yang tampak terhormat. Lu Hao mengepalkan tinjunya. Marsial Paman Liu, Junior Apprentice Sister ada di sini. Marsial Paman Liu, apa yang kamu lakukan di sini? Cajin sekarang bahkan lebih terkejut dari sebelumnya. Liu Hongqi, dia adalah sesepuh sekte luar di sekte Roda Bulan. Dari 20 tetua sekte luar, dia adalah yang termuda, dan dia sangat terkenal. Dia baru berusia 27 tahun, tapi dia sudah menjadi Grandmaster tingkat ketiga. Penting untuk dicatat bahwa sekte Roda Bulan adalah faksi kultivator yang melampaui keduniawian. Liu Hongqi mungkin hanya berada di tingkat ketiga dari alam tungku dalam, tapi jangan tertipu, dia jauh melampaui kultivator duniawi dari kultivasi yang sama. Saya mendengar dari Marsial Nepheu Lu Hao bahwa Anda dalam bahaya. Senior Anda sangat khawatir tentang Anda. Bagaimana saya bisa tetap terpisah? Liu Hongqi tersenyum. Atau bisa dibilang aku datang ke sini khusus karena pemuda bernama Su Yi. Pakaiannya seputih salju, dan dia sopan dan pendiam, tetapi tingkah lakunya mengungkapkan harga dirinya yang mengakar. Sebenarnya, dia punya alasan untuk bangga, sebagai sesepuh sekte luar dari sekte Roda Bulan, dia bisa memandang rendah sebagian besar Grandmaster Martial Dao di dunia. Kamu datang untuk Su Yi. Hati Cajin semakin tegang, dan tanpa mempedulikan hal lain, dia berbisik, Marsial Paman, bisakah kau mendengarkanku dulu? Liu Hongqi tertegun sejenak, tapi kemudian, dia tersenyum lembut. Tidak perlu bersikap sopan seperti itu. Jangan terlalu jauh. Ketika Liu Hao melihat ini, dia merasa agak tidak nyaman. Dia selalu menyukai Cajin, dan dia secara alami tahu bahwa Liu Hongqi juga telah lama mendambakannya.
Kalau tidak, tidak mungkin seseorang yang begitu arogan akan menjadi sukarelawan untuk tugas ini dan meninggalkan sekte begitu dia menerima kabar tentang keadaan buruk Cajin. Cajin menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, tolong, segera pergi. Jangan berlama-lama di Zhou Agung lagi. Setelah terdiam sejenak, Liu Hongqi mengernyitkan busurnya. Mengapa? Cajin menstabilkan emosinya, lalu berkata, Sui sangat cakap, dengan kultivasi yang dalam dan sulit dipahami. Jika Anda menentangnya, saya khawatir Anda akan menemukan yang tidak diketahui. Petik 2. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Liu Hongqi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dan di sini saya pikir itu adalah sesuatu yang serius. Jadi, itu karena Sui. Lu Hao juga tertawa. Junior Apprentice Sister Cajin, saya sudah memberitahu Marsial Paman Liu semua tentang Sui. Dia sudah siap, dia akan dengan mudah mengambil kepala bajingan Sui itu. Itu benar, untuk seorang kultivator akumulasi ki seperti Sui untuk memblokir pedang jimat benar-benar luar biasa. Itu sebabnya saya datang sendiri, kata Liu Hongqi dengan santai, Cajin, Anda tidak perlu khawatir. Cajin dalam hati berteriak dalam kesusahan. Dia berkata dengan panik, Marsial Paman, kekuatan Sui jauh lebih menakutkan dari yang kamu bayangkan. Dia, Lu Hao memotongnya, dia sepertinya menganggapnya agak lucu. Junior Apprentice Sister, aku mengatakannya terakhir kali, tapi kau mengatakan itu karena dia membuatmu takut. Tentunya Anda tidak akan memberitahu saya bahwa Marsial Paman Liu tidak layak menjadi lawannya. Dia benar-benar ingin Liu Hongqi mengambil tindakan, dia ingin Sui ditangani secepat mungkin. Cajin langsung terdiam, pertanyaan seperti itu canggung dan sulit dijawab. Liu Hongqi tersenyum, lalu mengangkat cangkir tehnya ke bibirnya dan menyesapnya. Cukup, serahkan masalah ini kepadaku. Lu Hao mengangguk dengan dingin. Junior Apprentice Sister, Anda mungkin belum mengetahui hal ini, tetapi baik Marsial Paman dan saya mendengar tentang bagaimana bajingan itu memaksa Anda untuk menjadi pelayannya. Dia hanyalah penjahat yang tidak bisa ditebus, dia pantas mati dengan 1000 luka. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Cajin bertanya dengan bingung. Sebelum datang ke ibu kota provinsi Kekaisaran, kami mengunjungi gelombang gerusan pasir ibu kota prefektur Cluedriver. Mudah untuk menyelidiki masalah ini, tidak mungkin mereka bisa menyembunyikannya. Mata Lu Hao bersinar karena kasihan, dan nadanya lembut. Tolong yakinlah, adik magang junior. Marsial Paman Liu dan saya mengerti bahwa berita tentang kejadian ini dapat merusak reputasi Anda, dan kami tentu saja tidak akan membiarkan orang lain di sekte mengetahuinya. Cajin merasa seolah-olah hatinya terikat, yang mengejutkan, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Bahkan lebih memalukan untuk berbicara tentang tali pengikat jiwa, tetapi jika dia membiarkan Liu Hongqi dan Lu Hao mencari Sui, tidak ada bedanya dengan mengirim mereka ke kematian mereka. Apa yang harus dia lakukan? Ayo cari Sui. Liu Hongqi bangkit. Di antara jubah putihnya yang murni dan pembawaannya yang sangat elegan, dia telah menarik perhatian banyak pelanggan lainnya. Tidak, kamu tidak bisa pergi, sembur Cajin. Liu Hongqi tertegun. Dia menghela nafas, sepertinya iblis itu, Sui, benar-benar membuatmu takut. Bajingan itu memaksamu untuk bertindak sebagai pelayannya selama berhari-hari. Itu sulit bagimu, bukan? Itu, Cajin tertegun. Aku, Liu Hongqi, tidak membenci apapun selain bajingan yang cukup rendah untuk mempermalukan wanita. Lu Hao, pimpin jalan. Mari kita bunuh bajingan itu. Liu Hongqi meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan matanya bersinar dengan niat dingin. Baiklah, Lu Hao mengangguk, lalu memimpin jalan keluar dari kedai teh. Kamu tahu di mana dia? Seru Cajin. Dia bergegas mengejarnya. Kita menemukan tempat ini, bukan? Secara alami, kami juga tahu keberadaannya saat ini. Liu Hongqi tertawa dengan sangat percaya diri, seolah-olah mereka sudah memilikinya di dalam tas. Jika kami tidak khawatir kamu terluka dalam panasnya pertempuran, kami akan pergi ke House of Waveswap Rocks dan membunuh Sui sejak lama. Ekspresi Cajin berubah, baru sekarang dia menyadari bahwa Lu Hao dan Liu Hongqi telah tiba di ibu kota provinsi beberapa waktu lalu. Kalau tidak, mereka tidak mungkin tahu tentang House of Waveswap Rocks. Juga, ibu kota provinsi sangat luas, dengan populasi jutaan, namun mereka segera menemukannya. Ini terlalu luar biasa. Marsial Paman Liu, bagaimana kamu menemukanku? Cajin tidak bisa tidak bertanya. Ketika kami meninggalkan sekte, tuanmu memberitahuku bahwa dengan meminjam kekuatan Cold Pit Netherjade, kami bisa merasakan Twin Moon Beckoning Blades yang kamu bawa. Liu Hongqi dengan santai memberitahunya rahasia ini. Jadi begitu, Cajin akhirnya mengerti. The Twin Moon Beckoning Blades adalah hadiah dari tuannya. Sebenarnya cukup masuk akal bahwa mereka dapat menggunakan metode seperti itu untuk menemukannya. Ketika dia melihat bahwa Liu Hongqi dan Lu Hao sudah berjalan menyusuri jalan dan menuju House of Waveswap Rocks, Cajin langsung panik. Dia bergegas mengejar mereka bahkan tanpa berhenti untuk berpikir. Paman bela diri. Cajin baru saja akan mencoba dan menghentikan mereka ketika Liu Hongqi dengan lembut memotongnya.
Setelah kami membunuh Suyi, kami akan membawamu kembali ke sekte. Saat dia berbicara, mereka mendengar ledakan besar, tidak jauh dari situ. Lu Hao telah mendobrak pintu House of Windswept Wafes. Marsial Paman Liu, tolong. Lu Hao lalu melangkah ke samping. Liu Hongqi mengangguk, lindungi Cajin. Saya sendiri akan banyak berurusan dengannya. Dengan itu, dia melenggang ke dalam. Cajin sangat marah, dia hampir gila. Dia telah mencoba memperingatkan mereka berulang kali, karena kebaikan hatinya. Mengapa mereka hanya menolak untuk mendengarkan? Dia baru saja akan menyerang Liu Hongqi ketika Lu Hao menghentikannya. Junior Apprentice Sister, jika Anda masuk, Anda pasti akan mengalihkan perhatian marsial Paman Liu. Mari kita tetap di sini dan menunggu kabar baiknya. Tatapannya lembut, dan nadanya terdengar kasihan dan menyayangi. Setelah Suyi mati, jika kamu tidak ingin kembali ke sekte, kita bisa pergi ke tempat lain, hanya kita berdua. Kemanapun kau ingin pergi, aku akan ikut denganmu. Alis Cajin berkerut begitu dalam, ditutupi garis-garis gelap. Dia hampir kehilangan kendali. Dengan serius, sekarang, apa yang membuatnya berpikir ini waktu yang tepat untuk mengatakan hal seperti itu? House of Wafeswept Rocks, di samping kolam. Saudara Su, 10 hari dari sekarang, tirai di pesta tes Siang Tianqiu akan dibuka. Acara akan diadakan di puncak gunung di sebelah barat kota. Pemerintah provinsi, tentara skala merah, dan kepala 5 klan tingkat puncak kota semuanya akan hadir, bersama bawahan mereka. Meskipun kami menyebutnya, pesta teh, ini benar-benar kontes antara kakak kedua saya dan saya untuk melihat siapa yang dapat merebut kursi gubernur provinsi. Zhou Zili melanjutkan dengan kecepatan tinggi, saat ini, paman saya dan keluarga Zheng telah dengan jelas menyatakan niat mereka untuk mendukung saya. Kepala keluarga Sue juga setuju untuk membantuku. Tapi Suyi sudah mulai kehilangan kesabaran. Dia melambai untuk memotong Zhou Zili. Sudahlah semua itu. Yang ingin saya ketahui adalah, apakah akan ada perkelahian? Itu, Zhou Zili ragu-ragu, jika kita tidak dapat mencapai kesepakatan lisan, kita tidak punya pilihan selain menentukan kemenangan dan kekalahan melalui pertempuran. Suyi tertawa datar. Retorika saja selalu tidak berdaya. Jika Anda bertanya kepada saya, itu pasti akan berakhir dengan perkelahian. Tapi saat dia mengatakan ini, bang, suara seseorang menendang pintu terdengar. Zhou Zili, Chang Guoke, dan Zheng Tianhe semuanya tertegun. Apa yang sedang terjadi? Alis Suyi sedikit berkerut. Aku baru saja pindah ke House of Wafeswept Rocks hari ini, dan sudah ada orang yang mencari masalah di sini. Tak lama kemudian, seorang pemuda berjubah lebih putih dari salju masuk ke dalam, tangannya di belakang. Dia tinggi dan tegap, dan dia menonjol dari kerumunan manapun. Sebuah pedang berselubung diikatkan ke pinggangnya, dan rambutnya yang panjang tergerai, memberinya keanggunan yang kasual. Liu Hongqi, Chang Guoke langsung berdiri, matanya berderak karena listrik. Sekte Pedang Naga Tersembunyi Zhou Besar dan Sekte Roda Bulan Wei Besar adalah musuh lama. Dengan dendam sedalam ini, tidak mungkin Chang Guoke tidak mengenali tamu tak terduga mereka. Demikian pula, ketika dia melihat Chang Guoke, Liu Hongqi membeku di tengah jalan, dan alisnya berkerut karena terkejut. Apa yang kamu lakukan di sini? Chang Guoke mendengus, pertama, aku ingin bertanya siapa yang memberimu empedu. Beraninya kau menyelinap melewati perbatasan Great Zhou kita. Dia baru saja mendobrak pintu. Marsial Paman Chang, siapa orang ini? Zhou Zili tidak bisa tidak bertanya. Chang Guoke bahkan tidak berhenti untuk berpikir. Dia adalah sesepuh sekte luar termuda dari Sekte Roda Bulan, Grandmaster tingkat ketiga, Liu Hongqi. Tuannya, Taoist Jade Bright, adalah tetua kedua dari Sekte Roda Bulan. Sekte Roda Bulan, ekspresi Zhou Zili dan Zheng Tianhe berubah, tetapi Suyi samar-samar mulai mengerti. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.